Percaya kepada pemberitaan Injil. Refleksi pagi 2087. Merespons ajaran sesat yang beredar di jemaat mula-mula, Rasul Paulus memberikan petunjuknya di Galatia 3 ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saudara-saudara, Roh Kudus adalah Roh Yesus Kristus yang diutus Allah untuk menuntun kehidupan orang percaya supaya ia dapat hidup melalui pengampunan dosa di dalam penebusan Kristus. Kehadiran Roh Kudus di dalam diri orang percaya bisa terjadi bukan karena seseorang melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman di dalam Kristus. Saudara-saudara, pemberitaan Injil juga disertai dengan adanya mujizat seperti yang terjadi pada diri pengemis lumpuh di pintu gerbang Bait Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, orang lumpuh itu dapat berjalan seperti yang diceritakan di Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Tidak hanya seorang percaya menerima Roh Kudus melalui Yesus Kristus saja, tetapi ia dapat pula mengalami mujizat Allah. Iman percaya dalam Kristuslah yang memungkinkan untuk semua itu bisa terjadi. Karena itu, janganlah iman kita dalam Yesus Kristus goyah. Tetaplah percaya padanya. Dibenarkan karena iman. Refleksi pagi 2088. Apa yang telah diteladankan Abraham kepada orang percaya? Mari lihat teladannya di Galatia 3 ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara, seperti halnya sikap percaya Abraham pada janji Allah, demikian juga sikap seseorang dalam menanggapi berita Injil. Berita Injil keselamatan dalam Yesus Kristus haruslah direspons dengan sikap percaya kepada Yesus Kristus yang merupakan sikap iman yang benar di hadapan Allah. Jelaslah sudah bahwa kebenaran Allah bukanlah didapatkan dari melakukan hukum Taurat, tetapi hanya melalui iman dalam Yesus Kristus saja. Inilah sikap iman yang dikenan Allah. Saudara-saudara, surat Galatia dituliskan Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat-jemaat di wilayah Galatia agar waspada terhadap ajaran sesat yang mengharuskan orang percaya untuk tidak hanya beriman pada Kristus, tetapi juga harus melakukan hukum Taurat. Untuk menentang ajaran itu, Rasul Paulus menegaskan juga di Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Peringatan ini haruslah dicamkan juga oleh jemaat Tuhan di zaman sekarang ini, bahwa hanya melalui iman dalam Yesus Kristus sajalah kita dibenarkan di hadapan Allah. Karena itu, mari kita perteguh iman kita hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang hidup. Menjadi anak-anak Abraham.
Refleksi pagi 2089. Bagaimana seseorang yang bukan keturunan Yahudi dapat menjadi anak-anak Abraham? Mari dengar Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Saudara-saudara, orang-orang keturunan Yahudi mengklaim bahwa hanya merekalah yang bisa disebut sebagai keturunan Abraham. Melalui melakukan hukum Taurat, mereka merasa berhak atas janji Allah. Hanya saja karena janji Allah kepada Abraham itu diterima oleh mereka yang hidup dari iman saja, maka yang disebut anak-anak Abraham adalah semua orang yang beriman pada Yesus Kristus, Sang Anak Allah. Inilah sebabnya anak-anak Abraham bisa datang dari orang bukan keturunan Yahudi dari bangsa manapun. Saudara-saudara, menjadi anak-anak Abraham hanya karena iman adalah kasih karunia yang besar dari Allah saja. Melalui iman, Abraham menjadi bapa semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, baik mereka yang dari latar belakang Yahudi maupun dari latar belakang bukan Yahudi, seperti yang dinyatakan di Roma 4 ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Karenanya, marilah kita bersyukur atas karunia Tuhan bagi kita untuk menjadi anak-anak Abraham.